Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketujuh dalam bahasan firqah-firqah daripada di dalam Islam, yaitu tentang Mu'tazilah. Kali ini kita akan membahas tentang pemikiran atau prinsip utama Mu'tazilah dalam memahami konsep ataupun dalam memahami akidah sebagai salah satu firqah di dalam Islam. Jadi di dalam Islam itu yang kita telah pelajari itu ada 7 firqah. Di dalam Islam ada 7 firqah. Yang pertama adalah Syiah, yang kedua Murji'ah, yang ketiga Khawarij, yang keempat Jabariyah, yang kelima Qadariyah, yang keenam As-Sunnah wal Jamaah, dan yang ketujuh adalah Mu'tazilah. Kali ini kita akan bahas tentang Mu'tazilah secara sejarah berdirinya dan ajaran-ajarannya dan tokoh-tokoh daripada Mu'tazilah itu sendiri. Baiklah, kita mulai pembelajaran ini dengan menampilkan slide yang pertama, yaitu sejarah dan awal daripada Mu'tazilah. Silakan buka link yang telah disediakan untuk mempermudah Anda dalam memahami atau mengikuti pembelajaran ini. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang mengkaji hakikat, metode, dan batas-batas pengetahuan ilmiah. Dalam tradisi Islam, filsafat ilmu berkembang seiring perdebatan teologis yang melibatkan akal dan wahyu. Aliran Mu'tazilah muncul sebagai kelompok teologi rasional pertama yang menjadikan akal sebagai instrumen utama memahami kebenaran, dan ini menjadi fondasi penting dalam perkembangan pemikiran ilmiah Islam. Pendiri Mu'tazilah adalah Wasil bin Atha yang wafat tahun 131 Hijriah. Ia adalah murid Hasan al-Basri. Ia memisahkan diri karena pandangannya tentang pelaku dosa besar. Ia didukung oleh Amr bin Ubaid yang memperkuat gerakan ini. Jadi Wasil bin Atha ini adalah orang yang tidak sepaham dengan gurunya Hasan al-Basri tentang pelaku dosa besar. Jadi menurut Wasil bin Atha, status daripada pelaku dosa besar itu dia bukan sebagai seorang kafir dan juga bukan sebagai seorang mukmin. Jadi pendapat ini didukung oleh tokoh penting lainnya seperti Abu Huzail al-Atha yang mengistimewakan teologi Mu'tazilah. Jadi An-Nuzumi dengan teori atomisme dan lompatan pikirannya, serta Al-Jahiz, sastrawan filsuf yang mempopulerkan pemikiran Mu'tazilah ke masyarakat luas. Jadi tokoh-tokoh ini adalah seorang atau tokoh-tokoh yang sangat mengedepankan teori rasionalitas. Artinya segala sesuatu itu bisa menjadi ukurannya adalah akal pikiran. Jadi menurut mereka ini, segala sesuatu yang dalam agama ataupun dalam bentuk-bentuk doktrin agama itu bisa dilogikakan. Artinya pemahaman yang berbeda, artinya yang perlu pemahaman harus melalui pendekatan akal. Jadi pendiri Mu'tazilah ini, Wasil bin Atha ini adalah tidak sesuai atau tidak sepaham dengan gurunya, yaitu Hasan al-Basri. Pada awalnya kejadian ini terjadi ketika salah seorang daripada jamaah pengajian itu menanyakan tentang status seorang mukmin yang melakukan dosa besar, kemudian belum sempat bertaubat
meninggal dunia. Jadi statusnya bagaimana? Sebelum gurunya menjawab, itu Wasil bin Atha sudah menjawab duluan. Jadi dia menurut pendapat Wasil bin Atha, orang yang melakukan dosa besar, seorang mukmin yang melakukan dosa besar, kemudian meninggal dunia belum sempat bertaubat, maka kedudukannya bukan sebagai seorang kafir atau bukan juga mukmin. Tempatnya adalah di antara keduanya. Nah, maka salah satu ciri daripada Mu'tazilah ini adalah dengan pemikiran mereka tentang status pelaku dosa besar ini yang dikenal dengan nama manzilah bainal manzilatain. Artinya tempat di antara dua tempat. Nama Mu'tazilah itu sendiri dia berasal dari kata secara etimologi dia berasal dari kata i'tazalah yang artinya memisahkan diri. Mereka disebut kaum rasionalis karena menempatkan akal sebagai hakim utama dalam memahami nas. Jadi kelompok Mu'tazilah ini mengedepankan akal dalam memahami nas dan konsepsi yang secara doktrin dari Al-Quran itu sendiri. Seluruh pemikiran Mu'tazilah, mereka itu berdiri atas 5 prinsip yang disebut dengan al-usul al-khamsah. Yang pertama adalah at-tauhid. Jadi Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Dalam segi apapun, itu Tuhan itu esa dalam keesaannya. Yang kedua al-adlu. Artinya Allah itu adil gitu loh. Manusia itu berhak menentukan pilihannya. Kemudian yang ketiga ada al-wa'ad, al-wa'id. Artinya janji dan ancaman. Kemudian yang lebih terkenal pada paham Mu'tazilah ini adalah itu al-manzilah bainal manzilatain. Inilah awal daripada Wasil bin Atha itu memisahkan diri atau membuat firqah Mu'tazilah ini itu karena dia tidak sesuai atau tidak sepaham dengan gurunya Hasan al-Basri tentang status orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi belum sempat tobat. Jadi menurut Mu'tazilah atau menurut Wasil bin Atha, kedudukannya apabila orang mukmin yang melakukan dosa besar tempatnya bukan di surga dan di neraka. Kemudian adapun yang kelima itu amar ma'ruf nahi mungkar. Pengaruh mereka terasa pada filsuf besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi dan Ibnu Rus serta gerakan penerjemahan teks-teks Yunani yang memperkaya hasanah ilmu pengetahuan Islam. Jadi kontribusi Mu'tazilah itu adalah meletakkan fondasi epistemologis bahwa akal bukan hanya pelengkap wahyu, tetapi instrumen mandiri yang mampu mengenali kebenaran. Oke, sekarang adalah bagian akhir daripada pembelajaran ini, yaitu sekarang silakan kita lanjutkan pada slide yang ke-13. Di sana tersedia video pembelajaran tentang sejarah dan ajaran daripada Mu'tazilah. Klik tombol play atau di tengah layar untuk memastikan atau untuk memutar atau scan QR kodenya jika ingin menonton di perangkat masing-masing. Selamat datang di video pembelajaran Tauhid dan Ilmu Kalam. Pada pertemuan ke-7 ini, kita akan menyelami salah satu aliran teologi Islam paling berpengaruh sepanjang sejarah, Mu'tazilah, dan 5 prinsip pokok yang menjadi fondasi pemikirannya. Mu'tazilah adalah aliran teologi Islam tertua yang menempatkan akal sebagai instrumen utama dalam memahami agama. Nama, Mu'tazilah, berasal dari kata itazala, yang artinya memisahkan diri. Ada 2 riwayat utama asal-usul nama ini. Pertama, ketika Wasil bin Atha mengasingkan diri dari Majelis Hasan al-Basri di Basrah karena berbeda pendapat tentang status pelaku dosa besar. Kedua, ada yang menyebut nama ini merujuk pada sikap sekelompok muslim yang menolak terlibat dalam perpecahan politik antara Syiah dan Khawarij. Mu'tazilah tidak lahir sendiri. Ia dibangun oleh para pemikir brilian. Wasil bin Atha, sang pendiri, hidup antara 700 hingga 748 Masehi. Ia yang pertama merumuskan konsep al-manzilah baina al-manzilatain.
Abu Hudzail Al-Alaf kemudian mensistematisasi 5 prinsip pokok Mu'tazilah. Dan di penghujung era klasik, Qadi Abdul Jabbar menjadi tokoh terbesar yang menulis ensiklopedi Mu'tazilah lewat karyanya Al-Mughni. Puncak kejayaan Mu'tazilah terjadi di era Khalifah Abbasiyah Al-Ma'mun, antara 813 hingga 833 Masehi. Pada masa ini, Mu'tazilah menjadi ideologi negara resmi. Peristiwa yang paling fenomenal adalah Mihnah, sebuah ujian atau inkuisisi teologi, di mana para ulama dipaksa mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk, bukan kalam kadim. Imam Ahmad bin Hanbal adalah ulama paling gigih yang menolak, bahkan rela dipenjara demi mempertahankan pendiriannya. Ciri khas paling mendasar Mu'tazilah adalah kepercayaan mereka yang sangat tinggi pada kemampuan akal manusia. Menurut Mu'tazilah, pertama, akal mampu mengetahui baik dan buruk secara mandiri, tanpa menunggu wahyu. Kedua, akal dapat mengetahui kewajiban bersyukur kepada Allah, bahkan sebelum turun syariat. Ketiga, wahyu tidak bertentangan dengan akal, ia justru berfungsi menguatkan dan melengkapi apa yang telah diketahui akal. Dan keempat, jika secara zahir akal dan teks bertentangan, maka teks wajib ditakwil agar sesuai dengan akal. Demikian pembelajaran kita tentang rasionalisme Mu'tazilah. Tonton video ini sebagai bagian daripada evaluasi kalian. Jadi mudah-mudahan dengan adanya ini video pembelajaran ini bisa membantu Anda dalam memahami tentang ajaran dan sejarah daripada Mu'tazilah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.